Berikutnya saya persilakan untuk jamaah Bapak Nazar yang insya Allah akan dijawab oleh Kiai Haji Syarif. Silakan Bapak Nazar, boleh berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazar, izin bertanya Ustaz. Ada pernyataan bahwasanya kalau kita sebagai laki-laki kan punya fitrah. Kalau melihat yang cantik kan suka gitu. Nah, tiba-tiba kita berjalan ada yang cantik, kita memujinya, Masya Allah, ciptaan Allah indah banget. Apakah boleh atau emang nggak boleh? Tetap harus menundukkan pandangan dan lihat, Masya Allah, ciptaan Allah yang cantik banget gitu. Apakah boleh atau tidak? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, begitu ya Pak Nazar ya. Baik, silakan Pak Ustadz Kiai Syarif. Ini mah emang buat semua orang. Bukan cuma yang cantik doang ya. Gak laki gak perempuan. Iya. Bahkan godaan kecantikan perempuan kalah dengan seorang lelaki yang baru tumbuh, namanya Amrod. Itu lebih berat tuh godaannya. Perempuan itu secantik apapun dia tidak pernah bisa mengungguli godaan dari seorang anak yang baru tumbuh dengan ketampanannya. Amrod, Sufyan bin Thawri ketika dia datang ke sebuah masjid, kemudian ada orang yang sangat Amrod, ganteng gitu, kemudian tolong keluarkan, ini fitnah buatku. Ibnu Abbas dalam kitab Ihya diceritakan, begitu lewat lelaki yang baru tumbuh belia, yang belum tumbuh kumis itu, kalau Bang Sofyan biar ganteng udah tumbuh kumis banyak. Dia masuk ke dalam rumah, dia kunci pintunya. Dan kemudian dari dalam dia berkata, apakah telah pergi lelaki Amrod itu? Begitu sudah pergi, kemudian dia baru keluar. Dan apa yang kemudian disampaikan, bahwa godaan lelaki yang Amrod ini jauh lebih membahayakan daripada seorang wanita yang paling cantik. Artinya pada konsep itu akan kembali kepada diri kita, karena berbeda-beda. Ada orang yang memang pandangannya kemudian sama sekali tidak terbawa ke dalam hati. Cuma kalau model kita bawaannya histeris. Baper ya, baper. Baper langsung. Ibu-ibu maaf, ketika ngelihat tokoh artis atau yang laki histeris tuh. Kenapa? Karena melihat ini jauh banget sama yang di rumah gitu bedanya. Tetapi kita lupa bahwa segala sesuatu yang kau lakukan memandang kepada sesuatu yang tidak diperbolehkan, itu ada konsekuensinya. Begitupun ketika engkau mampu menahan pandanganmu, doamu itu tidak tertolak. Ada satu kitab namanya Tanbihul Muqtarrin, Tuan Syekh Abil Mawahib Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau menceritakan, satu waktu Nabi Isa berkumpul dengan para umatnya untuk melaksanakan sholat istisqa. Nggak turun hujan, nggak turun. Padahal diceritakan di dalam Al-Quran, makanan aja hidangan bisa turun. Hujan nggak turun. Kemudian Nabi Isa berkata, Man aznaba minkum, siapa yang melakukan dosa di antara kalian, falyarji, maka pulanglah, jangan ada di sholat istisqa ini atau dalam doa minta turun hujan. Faroja'a kulluhum, semuanya pulang, karena semuanya punya dosa, illa wahidan, kecuali satu orang. Ketika ditanya, amalaka dzambun, ente kagak punya dosa emang? Maka dia bilang, aku punya dosa, aku melihat seorang wanita yang cantik. Satu waktu aku melihat wanita yang cantik. Falamma wallat akhrajtu yadi usbu'i fi aini faqala'tuha. Maka aku begitu perempuan itu sudah pergi dan kemudian aku masukkan tanganku, aku keluarkan dengan tanganku itu mataku. Jemaah sekalian yang berbahagia, dicongkel dia punya mata karena baru ngelihat seorang wanita yang cantik. Dan apa yang kemudian kata Nabi Isa? Fada'a lil qaum, fad'ullaha lil qaum. Maka berdoalah untuk kaum. Fada'a, kemudian dia berdoa, turun seketika hujan dari lantaran dia menebus kesalahannya dari pandangan kepada wanita yang cantik. Nah, ini kita perlu lihat bagaimana keadaan diri kita. Biasanya biar nyebut subhanallah, kalau diikutin sampai terus mah emang udah masuk ke hati, baper gitu, udah bawa baper. Dan inilah
kajian ini dimaksudkan untuk mengingatkan buat kita, hati-hati segala sesuatu dimintakan pertanggungjawaban. Buat para perempuan, bila engkau menyebabkan banyak orang kemudian terjebak dalam perbuatan dosa, jangan-jangan engkau juga terlibat dalam dosa itu. Masya Allah, pembahasan yang sangat luar biasa sekali Kiai Haji Syarif, termasuk juga apa yang segaris dengan apa yang ditanyakan Pak Nazar tadi, bahwasanya ada ungkapan di masyarakat yang mungkin salah kaprah. Pandangan pertama adalah rahmat, jadi jangan berkedip. Nah ini mungkin bisa dijelaskan oleh guru-guru kita sesaat lagi, tetaplah di Damai Indonesiaku.